A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi. Thumma ila Syekh Muhammad Adrifi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'allahu bi ulumi fid darin amin. Wala man qata'at talabu kharaja ba'da an ja'ahu ma'ad dalilu birrahilataini subha thalathin wa sara muttabi'aini tariqas sahili. Wala man qata, dan tatkala telah putus at-talab oleh pencarian, kharaja maka keluar ya Rasul dan Abu Bakar ba'da an ja'a, setelah bahwa datang akan keduanya ad-dalil oleh penunjuk jalan birrahilataini, dengan membawa dua kendaraan, subhat thalathin, di dalam subuh hari ketiga, wasara, dan berjalan yang keduanya muttabi'aini, halnya dua orang yang mengikuti tariqas sahili, akan jalan pantai. Jadi para sahabat sekalian, kita masih melanjutkan pembahasan kitab Nurul Yakin pada tema Hijratul Mustafa, yaitu hijrahnya Nabi kita Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dalam hijrah ini banyak ya istilahnya hamba Allah yang terlibat membantu perjalanan hijrah Rasul. Tentu yang sangat membantu beliau ya Sayyidina Abu Bakar yang menemani perjalanannya. Namun dalam persiapannya ada peran dari putri Sayyidina Abu Bakar, itu Asma binti Abi Bakar, juga putra beliau yaitu Abdullah bin Abi Bakar, kemudian yang menjadi penunjuk jalannya Abdullah bin Uraikid ya, dari Bani Dail bin Bakar, serta pelayannya Sayyidina Abu Bakar yang menjadi penggembala kambing, yaitu Amir bin Fuhairah atau Amir bin Fahirah. Tatkala Rasulullah telah bersembunyi 3 malam di Gua Tur, tatkala telah putus pencarian yang dilakukan oleh kaum Quraisy, maka beliau keluar dari Gua Tur setelah penunjuk jalannya yaitu Abdullah bin Uraikid datang dengan membawa 2 untanya Sayyidina Abu Bakar pada pagi atau subuh hari ketiga Rasul bersembunyi di Gua Tur. Dan beliau berdua ditemani penunjuk jalannya Abdullah bin Uraikid berjalan mengikuti jalur pantai, ya, jalan pantai yang jarang dipakai orang, karena memang beliau sengaja menempuh jalan yang tidak ditempuh kebanyakan orang. Wa bitoriqi, dan di dalam jalan pantai tersebut lahiqahum menjumpai makan Rasul Abu Bakar dan Abdullah bin Uraikid taliban, ya, karena menjadi orang yang mencari, ya, Suraqah ya, taliban halnya karena menjadi orang yang mencari, atau Suraqah bin Malikin al-Mudlaji, oleh Suraqah bin Malik al-Mudlaji. Wakana, dan ada ya Suraqah itu kotra, sungguh telah melihat ya Suraqah rusula
musyriki Quraisyin akan para utusan orang-orang musyrik Quraisy, yaj'aluna menjadikan ya mereka Quraisy fi Rasulillahi di dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin dan Abu Bakar diatan akan diat atau diata kulli wahidin minhumah ya jaluna menjadikan ya Quraisy fi Rasulillah dalam Rasulullah wa Abi Bakrin dan Abu Bakar diata kulli wahidin akan diatnya tiap-tiap satu orang minhumah dari keduanya liman bagi orang qatala yang membunuh yamanhu akan ahad au asar atau menawan yamanhu akan ahad. Wa bainama huwa maka pada waktu ia Suraqah fi majlisin di satu majlis, satu tempat duduk min majlisi kaum dari majlis kaumnya Suraqah Bani Mudlajin yaitu Bani Mudlaj. Akbala tiba-tiba datang rajulun seorang laki-laki minhum dari mereka Bani Mudlaj. Hatta qama sehingga berdiri ya rajul alaihim atas Bani Mudlaj. Umal nyambur mereka Bani Mudlaj itu julusun orang-orang yang duduk. Faqala lalu berkata ya rajul ya Suraqah wa Suraqah. Ini sungguhnya aku itu melihat oleh kehanifan baru saja, halnya baru saja. Aswidatan akan hitam-hitam bisahili di pantai. Araha melihat olehku akan aswidah Muhammad dan akan Muhammad wasahabu dan sahabat-sahabat Muhammad. Para lalu mengenali Suraqah adalah Suraqah bukan sungguhnya mereka itu mereka maksudnya Rasul dan sahabat. Walakin akan tetapi Suraqah itu harus mengendaki Suraqah ayasnia akan bawa membelokkan ya Suraqah azma muhbirihi akan tekadnya orang yang mengabarkannya antolabim dari mencari Rasul dan sahabat. Faqala lalu berkata ya Suraqah innaka sungguhnya engkau itu ra'aita telah melihat olehku fulanan wa fulanan si fulan dan si bulan yang telah pergi ya fulan wa fulan bi'ayunina dengan mata-mata kami penyaksian mata-mata kami yabtahuna yang mencari ya fulan dan fulan itu dhalatan akan barang hilang lahu milik mereka. Pada saat Rasulullah SAW itu dalam perjalanan menuju Madinah melalui jalur jalan pantai, Suraqah bin Malik al-Mudlaji menyusuli Rasul dan Abu Bakar serta Abdul Malik itu. Untuk apa dia menyusul? Taliban, karena ia menjadi orang yang mencari Rasul. Kenapa mencari? Karena ada yang ia ingin dapat. Jadi rupanya waqad kana qad ra'a rusulu wa kana qad ra'a rusulu musyriki Quraisy. Dan sungguh ya, para utusan kaum Quraisy itu telah melihat bahwa orang-orang Quraisy itu menjadikan di dalam diri Rasul dan Abu Bakar itu tiap satu dari keduanya itu diberikan diat ya, telah menjadikan diat untuk setiap satu orang daripada keduanya itu bagi siapapun orang yang membunuhnya atau menawannya. Maksudnya apa? Diat itu kan kalau diat bunuh orang 100 ekor unta. Jadi siapapun yang bisa menangkap hidup-hidup ataupun sudah mati Muhammad bin Abdul Muttalib diberi hadiah 100 ekor unta. Pun juga Abu Bakar. Nah, pada waktu Suraqah sedang duduk-duduk di majelis kaumnya yaitu Bani Mudlaj, tiba-tiba datang ada seorang laki-laki dari Bani Mudlaj sehingga berdiri ya di hadapan Bani Mudlaj, sedangkan mereka sedang duduk Bani Mudlaj ya, termasuk di dalamnya ada Suraqah. Dan orang itu berkata, ya Suraqah,
inni ra'aitu anifan aswidatan bisahili araha Muhammadan wa ashabah. Suraqah, sungguhnya aku baru saja melihat ada hitam-hitam di pantai. Aku melihatnya ia adalah Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Jadi ada nih orang dari Bani Mudlaj yang sudah melihat ada tanda-tanda bahwa di sana itu ada Rasul dan para sahabatnya. Baraka Suraqah anhum. Maka Suraqah kemudian mengenali bahwa mereka yang disebut aswidan, yang hitam-hitam di tepi pantai itu adalah yang mereka, yaitu Rasul dan para sahabat, atau Rasul dan sahabat, maksudnya Abu Bakar dan Abdul Rahman. Akan tetapi Suraqah hendak membelokkan tekadnya orang yang beri kabar itu dari mencari mereka. Benar itu apa yang mereka katakan, cuman Suraqah ingin supaya mereka tidak nyari-nyari, dikatakan bahwa itu bukan. Faqala, lalu ia berkata, innaka ra'aita fulanan wa fulanan in talaqu bi ayunina yattabi'una dalatanahum. Sungguhnya engkau itu melihat si fulan dan si fulan, bukan Muhammad dan sahabat, bukan. Yang kamu lihat itu si fulan dan si fulan, mereka pergi dengan pandangan mata-mata kami, kami lihat secara mata kepala mereka yang pergi, dan mereka lagi mencari barang hilang yang mereka punya. Ya, itu sebetulnya supaya apa? Membuat orang yang melihat itu tidak ingin melihat, tidak ingin nyusul, karena berarti nanti menjadi apa? Kompetitornya Suraqah. Itu malah bisa kemudian tinggal ya Suraqah bil majlis, dalam majlis saat dan dalam satu saat, wa qamat, dan berdiri ya Suraqah wa raqib, dan menunggangi Suraqah para sahu akan kudanya Suraqah. Tumasara, kemudian berjalan ya Suraqah hatta dana, sehingga mendekati ya Suraqah minar Rasul, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa man, dan orang mahu yang tetap bersama Rasul. Fa'usirat, lalu digelincirkan bihi, fa'usra, lalu digelincirkan bihi farasuh, fa'usirat bihi farasuhu, fa'usrat, lalu digelincirkan bihi, dengan Suraqah, farasuhu, oleh kudanya Suraqah, faharalah, maka tersungkur ya Suraqah dari farasuhu, atau dari dabbah ya. Tumma raqiba, kemudian menaiki, Suraqah akan farasuhu tanian, oleh yang kedua, wasara, dan berjalan Suraqah hatta sore, sehingga jadi Suraqah itu ya semua mendengarnya Suraqah qiraat al-Mustafa, kan bacaannya al-Mustafa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwalnya bermula Rasulullah, tapi itu tidak menengok ya Rasul, wa Abu Bakar, dan bermula Abu Bakar itu yukathiru, memperbanyak Bakar al-iltifati, akan tengokan-tengokan. Fasahat, maka terbenam qaimataku farasi Suraqata, oleh dua kaki depan kudanya Suraqah, bila ardi, di tanah pasir, hatta balagata, sehingga sampai yang keduanya, kaki keduanya itu ar-rukbata, ini akan dua lutut, wahara, maka tersungkur ya Suraqah dari farasuhu. Thumma zajaraha, dan menghalau ya Suraqah akan farasuh hatta nahadut, sehingga bangkit ya farasuh. Falam takat, maka hampir-hampir tidak tahruju keluar, tukhriju. Falam takat, maka hampir-hampir tidak tuhriju, itu mengeluarkan ya farasuhu yadaiha, akan kedua tangannya farasuh, hatta sato'a ya, hatta sato'a, sehingga berhamburan li atharihima, karena jejaknya keduanya, kedua kaki kudanya Suraqah itu gubarun oleh debu satibun, yang berhamburan bisamai di langit, mislu dukhani, yang menyerupai asap.
Suraqah bin Malik setelah mendapat informasi bahwa Rasulullah dan sahabat beliau itu ternyata benar-benar pergi dari Mekah mau menuju Yathrib melalui jalur pantai, maka kemudian Suraqah diam sejenak di majelisnya dan bangkit, dia bangun, dia naiki kudanya dan kemudian dia lari sampai mendekati Rasulullah SAW dan orang yang bersama beliau. Pada saat kuda Suraqah sudah dekat dengan Rasul, maka tersungkurlah Suraqah dari kudanya. Kemudian ia untuk kedua kalinya naik lagi kudanya dan berjalan lagi sampai Suraqah itu mendengar ya bacaannya Nabi kita Al-Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan Nabi tidak tengok-tengok. Nabi jalan aja ke depan, konsentrasi pada untanya, tidak nengok-nengok. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar, wa Abu Bakrin yukathirul iltifati, sedangkan Abu Bakar justru memperbanyak tengok-tengok. Fasahat qaimata farasi Suraqah bil ardi, maka terbenamlah kedua kaki depan kudanya Suraqah ke dalam tanah. Hatta balagata rukbataini, sehingga terbenamnya itu ke dua ya lututnya kaki kudanya Suraqah. Masya Allah, seperti apa coba itu gawatnya. Pahoranha, lalu Suraqah tersungkur dari kudanya itu. Tsumma yajaraha hatta nahdut, kemudian dia udah jatuh, ya, namanya preman ya, tidak ada kapok-kapoknya. Dia bangkit lagi, dia halau lagi kudanya sampai kudanya bangkit. Maka hampir tuh kuda tidak mampu, tidak bisa mengeluarkan kakinya itu. Kenapa? Dikarenakan pada waktu itu kedua kakinya itu terbenam ke dalam tanah pasir sampai ke lututnya. Ya hampir tidak mampu itu untuk mengeluarkan kedua tangannya, kedua kaki depannya itu, sampai kemudian berhamburan debu karena jejak keduanya. Karena masuk ke dalam ditarik, begitu tarik berhamburan debu-debunya, berhamburan di langit seperti asap gitu. Pak Alimah lalu mengetahui Suraqah anna amalakan, sungguhnya perbuatan Suraqah itu daiun sia-sia, sudan ya terlantar. Wadhola, dan masuk akan Suraqah rohbun oleh rasa takut azimun yang besar. Wanada, lalu memanggil-manggil Suraqah makan keduanya Rasul dan Abu Bakar bil amani, dengan keamanan, bahwa kau lalu berhenti ya Rasul alaihi salamu wa man, dan orang mau yang tetap bersama Rasul hatta sehingga datang ya Suraqah makan Rasul washabi. Wa yaqulu, dan berkata Suraqah, waqa telah terjadi fi nafsi dalam diriku, hina laqaitu, pada waktu menjumpai olehku makan segala sesuatu laki itu yang menjumpai olehku, an sayyidharu, berarti bahwa akan tambah amrul rasulai, oleh perkaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqtu, lalu berkata olehku, inna qaum, maka sungguhnya kaum itu qad ja'alu, sungguh telah menjadikannya kaum kafika dalam diri mati akan diat. Wa dan mengabarkannya Suraqah makan keduanya Rasul dan Abu Bakar bima, dengan segala sesuatu, rudu yang mengendaki bima dengan keduanya nasila manusia. Warada, dan menawarkannya Suraqah alaihi atas Nabi, atas Rasul dan Abu Bakar, azadakan bekal wal mata'a, dan barang ya, azadakan bekal wal mata'a, dan barang yang berguna ya. Falam Yahuda, maka tidak mengambil keduanya Rasul dan Abu Bakar minhu dari Suraqah saya akan suatu, bal qala, bahkan berkata ya beliau berdua lalu kepada Suraqah, ahwi sembunyikanlah dirimu, ahwi sembunyikanlah olehmu anna dari kami, ahwi sembunyilah olehmu anna dari kami.
Fasala lalu meminta akan Rasul Suraqah oleh Suraqah an yatubakan bahwa menulis ya Suraqah lahu apa yatubakan bahwa menulis ya Rasul lahu untuk Suraqah kitab amnin akan kitab keamanan. Amarahu lalu memerintahkan ya Rasul Abu Bakar dan Abu Bakar ya, fakataba lalu menulis ya Abu Bakar. Wabidzalika dengan itu ingqadat selesai hadil muskilat oleh muskilah ini kesulitan ini allati adarau yang menampakkan oleh Allah biha di dalam masalah mazida inayati akan tambahan perhatian Allah bi rasulih dengan rasulnya Allah sallallahu alaihi wasallam. Suraqah akhirnya setelah dia memperdaya orang sekampungnya supaya tidak mencari Rasulullah, yang dia membantah kalau itu adalah Rasul, akhirnya malah kemudian Suraqah sendiri yang berdiri naik kudanya kemudian berjalan mendekati Rasul dan orang yang bersamanya, lalu digelincirkan kudanya itu Allah Subhanahu wa taala, ia jatuh tersungkur, kemudian naik lagi untuk kedua kalinya, dinaikin lagi, ngejar lagi sampai kemudian mendengar bacanya Rasulullah Mustafa sallallahu alaihi wasallam, sedangkan beliau tidak menengok. Sedangkan Abu Bakar memperbanyak tengokan nih, nengok melulu Abu Bakar. Lalu Abu Bakar, ya benar Abu Bakar nengok. Sahot qaimata farasi Suraqah, lalu terbenamlah dua kaki depan kudanya Suraqah di bumi pasir, ya, tanah pasir, sehingga kedua kaki untanya Suraqah itu dua kaki ini ya kudanya Suraqah tenggelam atau terbenam sampai ke lututnya, maka membuat Suraqah tersungkur, ya, jatuh dari untanya itu. Kemudian ya kembali ke menghalau kudanya sampai bangkit, dan hampir kuda itu tidak bisa mengeluarkan kedua kaki depannya atau kedua tangannya, masih kedua kaki depannya itu, sehingga berhamburan adanya debu disebabkan jejak daripada upayanya tersebut. Debunya berhamburan ke langit seperti asap. Nah, maka akhirnya Suraqah itu bisa menyimpulkan, ia tahu bahwa sesungguhnya yang ia lakukan itu perbuatannya dhaif sudah. Alimah maka tahu Suraqah an amalkan sungguhnya amal itu ya unsesnya sudah itu artinya terlantar. Suraqah hanya menyimpulkan apa yang dia perbuat itu sia-sia dan terlantar, tidak ada yang ngopeni. Dan masuklah kemudian rasa takut yang besar pada dirinya Suraqah, lalu ia memanggil keduanya, ya baik Muhammad, Abu Bakar gitu. Rasulullah kemudian berhenti bersama Sayyidina Abu Bakar sehingga Suraqah mendatangi mereka. Lalu Suraqah berkata, waqa fi nafsi hina laqaitu ma laqitu an sayyidhurullahu amr Rasulullah. Telah terjadi pada diriku pada waktu aku menjumpai apa yang aku jumpai, bahwa Rasulullah itu urusannya akan menang. Itu menurut prediksinya Suraqah bin Malik. Lalu aku berkata, sesungguhnya kaummu itu mereka menjadikan dalam dirimu diat. Dan Suraqah mengabarkan kepada Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah itu bahwa wa ahbarahuma bima yuridu bihima an-nasu. Jadi Suraqah mengabarkan kepada Rasul dan Abu Bakar dengan apa yang manusia itu inginkan, yaitu mereka menginginkan untuk menanggap Rasul, menyerahkan kepada Quraisy, mereka dapat hadiah atau apalah keinginan duniawi itu. Maka Suraqah menawarkan kepada Rasul Abu Bakar tambahan bekal dan juga adanya harta benda yang menyenangkan
namun falam yakhudha minu syai'an, Rasul tidak mengambil sesuatu pun dari Suraqah. Bahkan beliau bersabda kepada Suraqah, ikhfi anna, ya, bersembunyilah kamu dariku, menyamarkan dirimu padaku, pun juga dengan orang-orang lain. Namun sebelum berpisah, Suraqah minta kepada Rasul, fasalahu Suraqatu ayatu balu kitab amnin. Suraqah minta kepada Rasul untuk menuliskan baginya kitab keamanan, artinya piagam jaminan keamanan. Lalu Rasulullah memerintahkan untuk menulis, itulah surat jaminan keamanan untuk Suraqah. Nanti kalau suatu waktu zaman berubah, Fathu Makkah, orang-orang kafir semuanya dikeluarkan dari kota Makkah, nah Suraqah biar aman, dia udah punya surat jaminan. Bidzalika in qadat hadil muskilatu, maka dengan itu selesailah muskilah atau persoalan pelik ini, allati yadharallahu biha mazida inayati bi rasulihi, yang dengan peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala menampakkannya di dalam muslah tersebut adanya tambahan perhatian Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat sekalian, kalau dalam riwayat lain yang sampai difilmkan dalam film Umar, itu ketika Sidina Abu Bakar menemani Rasul di perjalanan ditemui Suraqah, sebelum berpisah, Rasulullah itu sempat memanggil Suraqah ini, ya Suraqah, mau kamu suatu ketika memakai gelang kebesaran Raja Kisra? Kaget Suraqah, Kisra itu kan pemimpin Persia, betul? Ternyata apa? Janji Rasulullah itu nyata pada saat kekhilafan Sayyidina Umar bin Khattab. Persia ditaklukkan, isi istananya dibawa ke kota Madinah, ghanimah seperti itu dibawa, pakaian Raja Kisra dibawa. Maka pada waktu itu Rasulullah manggil Suraqah. Aina Suraqah, mana Suraqah? Suraqah datang. Kemudian hada yaumul wafa, ini adalah hari penunaian janji Rasulullah. Suraqah sudah dipanggil, terus disuruh pakai. Tidak hanya gelangnya yang dipakai, baju kebesaran Raja Kisra, tentu dengan celananya, ya, dengan mahkotanya, dengan pedangnya dan sebagainya. Suraqah disuruh jalan maju mundur. Hebat ya. Ada orang dari Badui jadi orang yang memakai baju kebesaran Raja Kisra. Tapi setelah itu suruh copot lagi, karena memang Rasul hanya menjanjikan suruh pakai, bukan punya gitu. Itu jadi nyambung peristiwanya seperti itu. Wakana, dan ada ahlul Madinah, oleh penduduk Madinah itu, hina masami tatkala mendengar ya ahlul Madinah bihuruji Rasulullah, dengan keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kutubi, dan sampainya Rasul alaihi matas mereka ahlul Madinah, ya rujuna, maka keluar ahlul Madinah hilal harati, ke daerah Harrah, hatta yarudda, sehingga mengembalikan makan mereka ahlul Madinah haru dhahirati, oleh panasnya siang, wangqalabu, lalu kembali yang mereka ahlul Madinah yauman, dalam satu hari, pada antola, setelah bahwa lama ing tidurum, oleh menunggunya mereka ahlul Madinah. Walama Allah, maka tatkala kembali ahlul Madinah ila buyutim, kepada rumah-rumah mereka ahlul Madinah, alfa, maka mendatangi rajulnya, seorang laki-laki, min Yahuda, dari Yahudi, ala atomin, atas satu benteng, min atomihim, dari benteng-benteng mereka Yahudi, liya amrin, karena satu perkara yang duru ilai, yang duru yang memandang dia Yahudi ilahi kepada Amr. Papa Siro, lalu melihat ya Yahudi bi Rasulullah, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, washabi, dan sahabat-sahabat Rasul, yazulu, yang hilang, bim, sebab yazum, yang hilang, bim, dengan Rasulullah, washabi, asarabu, ya, ashabu yazulu bihim, yang menghilangkan, maksudnya yazulu, yang menghilangkan, bihim, dengan Rasulullah, washabi, asarabu, oleh fata morgana,
yudhiruhum yang menampakkan yasarabhum makan Rasulullah ashabih tarata dalam satu kali yubayufi dan menyembunyikan yasarabhim akan Rasulullah ashabih ukhra di dalam yang lain. Waqala lalu berkata Yahudi orang Yahudi bi'ala soti dengan tingginya suara Yahudi, ya masyal Arabi wahai kumpulan orang Arab, ada bermula itu jaddukum, itu jaddukum ay haldukum, maksudnya ya ada bermula itu jaddukum bagian kemuliaan kamu sekalian, ay haddukum maksudnya bagian kemuliaan kamu sekalian, aladina yang aladina tang tadiruna yang menunggu olehmu sekalian. Fataru lalu melompat ya lul Madinah ila silai kepada senjata, watalaqau lalu menyongsong ya menyambut ya lul Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidharatil harati di permukaan wilayah Harah. Ahli Madinah pada waktu mendengar bahwa Rasulullah SAW telah keluar dari Mekah menuju ke Madinah, wa kudim alim, dan juga pada waktu kaum ahli Madinah itu mendengarkan datangnya Rasul kepada mereka, maka mereka keluar menuju ke wilayah namanya Harrah. Rasul belum datang, dengar kabar Rasulullah keluar Madinah, ditunggu-tunggu. Tiap hari mereka pergi ke Harrah, suatu tempat di Madinah, sehingga akhirnya mereka kembali lagi ke rumah karena udah mulai panas ya. Panas siang hari mengembalikan mereka ke tempat kediamannya, tempat kediaman mereka itu. Panqalabu yauman ba'da an tala intidruhum, maka kembalilah alul Madinah itu pada sehari setelah mereka lama menunggu. Tatkala mereka kembali ke rumah-rumah mereka, datanglah ya seorang Yahudi. Orang itu dia mendatangi benteng, satu benteng daripada benteng-benteng Yahudi, untuk supaya mereka itu supaya bisa melihat yang durilahi ya, di salah satu daripada benteng-benteng yang mereka punya itu, untuk satu perkara yang mereka itu sedang pandang atau sedang mereka tunggu. Maka orang Yahudi itu melihat ada utusannya Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Yahudi itu melihat Rasulullah dan para sahabatnya yang fata morgana, kadang-kadang menghilangkannya, kadang-kadang menampakkannya pada kali yang lain, dan juga menyembunyikannya di dalam waktu yang lainnya. Yahudi itu berkata, bi'ala soti dengan suara tingginya itu, ya masyarul Arab, hada jaddukum, orang-orang Arab, inilah kakek kamu sekalian. Mana kalau jaddun, mana itu juga manain, inilah bagian kesenangan kamu sekalian, ay haddukum aladina tangdidruna, yang kamu sekalian menunggunya. Ternyata yang pertama kali melihat sosok Rasulullah di Madinah itu justru orang Yahudi. Dikabarkan kepada Madinah, maka fasaru ila silai, lalu mereka melompat menuju kepada senjata-senjata mereka. Fatalaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatalaqau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidharatil harati, lalu mereka menjemput atau menjumpai Rasulullah di permukaan tanah Harrah itu, dan disambut ya dengan membaca yang kita sering sebut itu sebagai mahalul qiyam itu, misalnya itu. Ada misalnya yang baca qala al-badru alaina min taniyatil wada'i, dan seterusnya. Lalu apa yang terjadi selanjutnya setelah Rasulullah tiba di kota Madinah? Insya Allah kita akan kaji pada bagian berikutnya, an-nuzulu bi Quba. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.